hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umat. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang kita sih. Ada sebagian arus masyarakat di mana kalau ada ulama itu berdekatan dengan ulama, maka capnya disebut ulama tidak baik. Nah, ini bisa mengusir kemana-mana. Al-Ghazali menyatakan bahwa ulama dan umara itu tak terpisahkan. Wal mulk wad dinu tau'aman. Pemerintahan, kekuasaan dan agama itu dua saudara kembar. Karena itulah Fasul Masail Maudhu'iyah ini diantaranya menyampaikan hubungan antara ulama dengan umara ini adalah komplementer, takamuliyah. Kewajiban ulama adalah mendampingi para penguasa. Sebaiknya kewajiban para penguasa adalah selalu konsultasi dengan para ulama. Bukan bergaul terus dengan umaro, runtang-runtung terus dengan umaro. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. Cukup penting untuk dibahas. Yang pertama, konsep relasi ulama dan umara. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu yang disebut dengan ulama dan umara itu selalu entitasnya adalah tunggal. Nabi sendiri ya ulama ya umara. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ulama ya umara. Rais Am PBNU sekaligus presiden. Tapi ketika masuk ke dalam fase setelahnya, kita akan menghadapi kenyataan yang menjadi kepala negara, yang menjadi umara tidak selalu ulama, walaupun tidak jarang ulama juga menjadi umara. Karena itu bagaimana sebenarnya pandangan ideal dalam kacamata Islam menyangkut relasi ulama dan umara itu? Al-Ghazali menyatakan bahwa ulama dan umara itu tak terpisahkan. Wal mulk wad dinu tau'aman. Pemerintahan, kekuasaan dan agama itu dua saudara kembar. Fad-dinu aslun was sultanu harisun wa ma la asla lahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i'un. Tak terpisahkan. Bagaimana sikap ideal umara menghadapi ulama? Yang pertama, musyawaratu ulama id-din li tahqiqil adalah. Untuk menegakkan keadilan, maka umara penting bertanya kepada para ulama. Yang kedua, istifta'uhum fil masail ad-diniyah wal wataniyah. Para pemimpin negara, umara penting meminta fatwa, baik menyangkut masalah keagamaan maupun yang berkaitan dengan soal-soal kebangsaan. Yang ketiga, istiyaquhum ila ru'yatil ulama wastima'u nasihim. Para umara itu harus mendengarkan suara dari suara dari ulama. Yang kedua, bagaimana sikap ulama terhadap umara? Yang pertama, an-nassu lahum bi'adabin wa lutfin. Para ulama senantiasa memberikan nasihat kepada para penguasa dengan cara yang lembut. Wujubut tabligh, agar para ulama menyampaikan pesan-pesan moral agama kepada penguasa, kepada umara. Yang ketiga, di dalam membangun relasi dengan umara, seharusnya para ulama hifdzul muru'ah, menjaga dignity, martabat di hadapan para umara. Dawabit relasi ulama dan umara. Yang pertama,
dhawabit relasi umara dan ulama dalam hazanah keilmuan Islam dibangun di dalam beberapa kerangka. Yang pertama, al-mu'awana 'alal adli was-shalah, tolong menolong di dalam merealisasikan keadilan dan kebaikan. Yang kedua, al-muwazana bainal masalihi wal mafasid. Yang ketiga, al-alaqah al-hiwariyah atau al-alaqah al-jadaliyah fi ta'yidil khairi wa taqwimil i'wijaj. Ini didasarkan kepada pidato pertama kali Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika dibaiat menjadi khalifah, ayuhan nas qad ullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Yang keempat, relasi ulama dan umara dibangun untuk kepentingan al-musa'adah ala imaratil biladi wal kaun. Yang kelima, al-muhafadzah ala nidhamit ta'ayush as-silmi. Itu konsep relasi ulama umara yang ditawarkan oleh Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah. Justru diperlukan peran ulama, khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umara. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umara. Gimana ceritanya ini? Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umara. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umara maupun dengan ra'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umara harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umara, gimana ini? Ada urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa.